Jika Anda berpikir kendaraan entah mobil entah via roda 3 yang muatannya itu, kita bicara via roda 3 dulu ya. Jika via roda 3 itu yang sering bermuatan berat dengan tidak sering bermuatan berat, itu lebih cepat rusak mesinnya itu yang mana kira-kira? Jawabannya adalah yang sering bermuatan berat. Nah, itu lebih cepat rusak mesinnya. Biasanya yang rusak itu sekernya ya, atau pistonnya. Tentunya bisa dianalisa saja. Jika mobil pribadi, mereknya misalnya apa ya, bla 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 gitu ya. Untuk mobil tersebut yang satunya itu model pickup, satunya lagi model mobil penumpang, ya sama-sama satu merek dengan dan bentuknya sama, namun yang satu pickup, yang satu tipe mobil penumpang. Kira-kira yang lebih cepat rusak mesinnya yang mana kira-kira? Tentunya jawabannya adalah yang mobil pickupnya, karena tentunya mobil pickupnya tersebut sering dimuati muatan, apalagi muatannya muatan berat. Kalau dimuati muatan orang sih tidak terlalu berat-berat amat ya. Itu dandan mesinnya, perbaikan mesinnya itu lama, bisa 5 tahun baru turun mesin. Nah, sedangkan yang mobil atau kendaraan yang sering muat apalagi bermuatan berat itu turun mesinnya bisa 2,5 tahun sekali, separuhnya begitu. Kita sering di pinggir-pinggir jalan ada truk bermuatan berat mogok di pinggir jalan atau mogok di tanjakan atau diperbaiki oleh mekanik panggilannya di pinggir jalan, itu karena sering bermuatan berat. Namun kita akan jarang melihat mobil penumpang misalnya diperbaiki di pinggir jalan atau mogok di pinggir jalan. Kalau toh ada sedikit, paling cuma 1 atau 2 begitu. Demikian juga via roda 3, jika muatannya itu sering berat dan sering nanjak pula, itu tentunya mesinnya akan cepat rusak karena memacu kerja mesin untuk bekerja lebih besar, lebih keras begitu. Biasanya yang rusak itu sekernya, yaitu maklum, itu wajar. Jika tidak ingin rusak ya nggak usah dipakai begitu. Parodinya kan begitu, bercandanya kan begitu. Nah, caranya adalah satu-satunya cara nih, muatannya agak Anda kurangi dan lewat tanjakan yang sekiranya tanjakannya itu miring banget, itu Anda hindari. Nyari tanjakan yang tidak terlalu miring banget, itu solusinya. Tapi jika terpaksa lewat situ ya apa boleh buat begitu. Ya muatannya ya dengan cara muatan dikurangi itu sudah cukup. Nah, intinya itu, Anda lebih baik mengalah sedikit untuk melakukan itu tadi, daripada nanti Anda tidak mengalah, tidak mau repot, tapi akhirnya Anda kena celaka. Misalnya tidak mau mengurangi muatan, sering lewat tanjakan yang miring banget dengan muatan berat, akhirnya Anda kena celaka, misalnya kendaraannya mogok di tanjakan atau mesinnya cepat rusak. Nah, pilih mana? Jika tidak sering nanjak atau tidak sering bermuatan berat, itu turun mesinnya, perbaikan mesinnya mungkin 4 tahun sekali. Nah, ini bisa 2 tahun sekali, separuhnya gitu. Demikian tip dari saya. Jangan lupa di subscribe video ini dan diviralkan.